Bagi kubu Islamis itu nggak ada pilihan lain, hanya Anies Baswedan. Yang menarik adalah menurut saya PDIP kan mengajukan siapa? Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Anies dalam beberapa bulan terakhir ini kan rajin untuk safari politik ini ke Jawa. Makanya dia itu presiden, dia itu memang mengincar posisi presiden. Saya suka heran kalau orang masih meragukan itu. Jelas kok, bagi kubu Islamis itu nggak ada pilihan lain, hanya Anies Baswedan. Artinya Anies nanti akan didukung oleh ceruk-ceruk yang menurut Bang Ade itu sudah jelas. Jelas. Gitu. Itu kan gimana ya, so obvious, sangat jelas. Nah, tapi nanti kita akan lihat yang akan mendukung dia. Kan kalau cuma Islamis radikal nggak cukup. Ya. Partai politiknya bagaimana? Nah, itu yang menarik adalah yang di situ. Siapa yang akan cukup oportunis lah. Oke. Untuk melihat, oh Anies nih, ya kan orang misalnya menyebut Nasdem, PKS. Kalau PKS kan udah jelas, karena dia Islamis. Tapi siapa yang lain? Nasdem kan sudah cukup lama kita dengar kan. Pak Surya katanya dekat dengan Anies. Tapi perkembangan terakhir ada cerita baru, enggak, Pak Surya udah merasa bahwa Anies kartu mati. Jadi dia tidak akan memilih Anies. Nah, kita tinggal tunggu nanti partai-partai lain yang mana aja. Kan misalnya kayak Gerindra. Tapi kalau Prabowo maju gimana? Yang menarik adalah menurut saya PDIP kan mengajukan siapa? Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Kalau saya rasa mereka yang berakal sehat akan mengatakan Ganjar Pranowo dong. Bukan Puan ya? Ya jelas bukan Puan lah. Tapi kan kita tahu posisi Puan seperti apa. Katanya Puan akan maju dengan Prabowo. Nah, ini apakah ini kawin paksa ini? Yang menarik, nggak ada dalam politik, nggak ada yang kan dulu Megawati juga dengan Prabowo bersatu. Jadi nothing new mengenai itu. Cuman kan artinya begini, kalau Puan maju bersama Prabowo, pasti PDIP tidak mengajukan nama Ganjar. Sehingga kita berharap, kalau kita berharap Ganjar, harus ada partai lain yang mendukung dia. Pertanyaan berikutnya, Ganjarnya mau nggak? Mengingat dia loyalis PDIP. Atau loyalis Bu Mega lah ya. Kalau Prabowo berpasangan dengan Puan kan itu sebenarnya ya, meskipun elektabilitasnya Prabowo sekarang tinggi banget, itu kan bisa disalip oleh misalnya Anies yang mau maju. Kan safari politiknya udah kemana-mana ini Bang. Iya. Nah, itu yang menyebabkan ada banyak orang yang galau juga sekarang. Kalau pilihannya Prabowo versus Anies, saya pilih siapa ya gitu. Bang Ade kenapa benci banget dengan Anies? Kalau saya lihat di rekam digitalnya Bang Ade dulu pernah dekat dengan Anies nih. Iya. Itu kenapa berubah Bang? Ya enggak, kita kan dekat bukan karena orang, tidak personal, karena ide kan. Dulu saya menyangka Anies itu ide-idenya pluralis, demokratis. Karena itu saya dukung. Anak muda dari Amerika, seorang Muslim, ya artinya Muslim yang pluralis gitu ya, moderat. Ya dulu ya memang menarik dia itu, dan dia nampak pintar kan. Tapi begitu dia bahkan ketika dia diberhentikan oleh siapa Pak Jokowi, saya masih percaya dia itu baik. Ya mungkin Pak Jokowinya kecewa, tapi dia sendiri orang baik. Tapi begitu kasus 2016-2017 perang melawan Ahok, ketika itu saya tahu orang ini nggak mungkin baik, ini jahat, dan jahatnya jahat yang dia pintar dan memanfaatkan kepintaran dia untuk kejahatan. Jadi harus dilawan. Sama dengan saya melawan Rizik, sama dengan dulu saya melawan Prabowo. Nggak ada dong, kita harus
dia punya idealisme lah ya, punya standar dalam hal siapa yang kita dukung, siapa yang tidak kita dukung. Artinya kampanye ke depan memang Bang Ade memang kampanye melawan Anies di Pilpres 2024 nanti. Iya pasti. Masalahnya siapa yang kita dukung. Ya. Tapi kalau pertarungannya Anies lawan Prabowo, mungkin saya tidur aja dan ngeledek dua-duanya aja, atau nggak menarik sama sekali ya, dipimpin oleh Prabowo atau dipimpin oleh Anies. Tapi atau kan Puan. 2024 belum tentu juga hanya dua yang maju, Bang. Oh enggak, kalau saya berharap Ganjar, ya. Tentu saja. Tapi kan kita nggak tahu, kan partai lain. Ini kan masalahnya kita yang harus memajukan nama orang ya partai. Ya. Dan memang untuk sampai ke Ganjar itu tantangannya banyak ya, Bang? Ya? Banyak. Dia harus melewati Puan. Angkanya sih bagus, tapi jauh di atas Puan. Ya. Bahkan sekarang di atas, mungkin sejajar dengan Anies ya. Anies itu peluang dikunci partai itu besar atau bagaimana, Bang? Karena kan kalaupun Nasdem sudah mengunci Anies, bagaimana dengan Demokrat? Ya bisa kan bareng-bareng mereka untuk ngejar 20% itu. 20% ya. Bisa, Anda bayangkan aja sih, gabungannya adalah antara Demokrat, Nasdem, PKS. Ya. Itu udah cukup belum? Mungkin belum ya? Belum. Ya. PKB. Ya, bisa ada PKB. Ya, PKB. Tapi PKB-nya kalau dipegang oleh Muhaimin. Dia pemilihan sekarang ya? Iya. Tahun ini. Ya. Kita lihatlah. Tapi saya lebih tertarik sama siapa Ganjar. Yang memajukan Ganjar. Ya. Dan kita berharap PDIP memajukan Ganjar ya, Bang Ade. Iyalah. Tapi risikonya kan selama ini sudah banyak yang digadang-gadang di luar bahwa Prabowo yang akan berpasangan dengan PDIP, entah siapa. Karena dengan Puan, sebenarnya isunya dengan Puannya itu. Kalau Ganjar, nggak mungkin Ganjar menjadi wakilnya Prabowo kan? Dengan perolehan suara yang dia miliki sekarang, Ganjar tuh pasti orang nomor satunya. Ya. Nggak mungkin dia menjadi wakil. Kalau Puan kenapa wakil? Karena Puan kecil sekali suaranya. Ya. Jadi kalaupun dia majukan, dia bersama-sama dengan seseorang yang diharapkan memperoleh suara besar. Elektabilitasnya tinggi. Ya. Orang juga udah bilang, gimana kalau Puan dengan Anies? Nggak mungkin juga. Bang Ade bagaimana posisi? Enggak, kan saya bukan pendukung PDIP. Saya tidak pernah mendukung orang atau partai atau apa. Saya mendukung gagasan. Orang yang punya gagasan ya. Dan kalau yang maju adalah maju adalah Anies bersama Puan, ya selesai kan. Tapi ceruknya Anies ini kan lumayan besar, Bang. Iya, justru itu. Dan itu mewakili tadi Islamis radikal itu. Itu di safari politiknya dia kan udah bawa mau misalnya untuk urusan logistik pangan di DKI Jakarta, itu relevan nggak, Bang ya? Nggak penting, Anda nggak pernah relevan itu. Yang menentukan bukan itu kok. Dia nipu Jakarta dengan rumah DP 0%. Nggak ada realisasinya sampai sekarang. Buat saya, kalau orang masih mendukung Anies, itu memang kelewatan tololnya. Tapi kan memang sekarang ini bukan itu yang menentukan. Keimanan gitu kan. Gimana mungkin Anda masih bisa mendukung Anies setelah dia melakukan ini semua? Banjir, rumah DP 0%, balap mobil Formula E. Udahlah itu. Kalau pakai akal sehat, bagaimana? Apa? APBD bagaimana di zaman Anies? Iya itu tadi kan, malah bikin Formula E berapa triliun dan gagalan, uangnya nggak dibalikin. Coba, udah putus asa kita ngelihat Jakarta ini. Jadi sebenarnya kalau 2024 Anies yang pimpin, Indonesia putus harapan lah untuk berubah. Jadi apa yang digagas Pak Jokowi itu bisa selesai. Makanya kita harus jaga dan lawan memang ya. Jaga dan lawan. Nggak bisa tidur sampai 2024.